Impact Kids. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang di Impact Kids pagi hari ini. Hari ini kita akan terus belajar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika masih ada di bumi. Dan hari ini kita akan belajar dari Markus 2 ayat 1-12 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyaksikan acara ini. Terima kasih kami masih boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami agar kami boleh mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi pada suatu hari ketika Tuhan Yesus ke Kapernaum, orang-orang tahu Tuhan Yesus ada di situ. Lalu semua orang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena pengajaran Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ketika itu mengajar di satu rumah. Karena saking penuhnya rumah itu, orang yang dari luar sudah tidak bisa masuk lagi. Karena sudah penuh, orang sudah berdesakan. Nah, lalu ada 4 orang sahabat yang mempunyai seorang sahabat yang lumpuh. Jadi keempat orang sahabat ini ingin menolong temannya yang lumpuh. Lalu mereka membawa temannya yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi seperti tadi diceritakan di awal, sudah terlalu sesak. Mereka tidak bisa menjumpai Tuhan Yesus karena terhalang banyak orang. Tapi mereka tidak putus asa, mereka naik ke atap. Lalu dibongkar atapnya, lalu diturunkan orang lumpuh ini. Karena mereka yakin dan percaya kalau orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus, maka orang lumpuh ini akan sembuh. Sehingga mereka memberanikan diri untuk naik ke atap, bawa temannya yang lumpuh, lalu membongkar atap rumah itu dan menurunkan temannya ini di hadapan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka yang begitu besar, bahwa mereka percaya kalau orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Anak, dosamu telah diampuni." Semua orang terkaget. Kenapa Tuhan Yesus berkata dosamu telah diampuni? Padahal mereka ingin mendapatkan kesembuhan. Ternyata memang lebih sulit untuk mengampuni dosa daripada menyembuhkan. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan karena Dia sanggup mengampuni dosa. Setelah orang lain bertanya, setelah orang lain berpikir kenapa Tuhan Yesus berkata itu, lalu Tuhan Yesus mengeluarkan kalimat yang kedua, "Anak, bangunlah dan ambillah tempat tidurmu." Lalu seketika orang itu bangun dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dalam menyembuhkan orang lumpuh. Selain menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni dosa. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dan Dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dari cerita ini kita belajar tentang 2 hal, yaitu kita bisa menjadi sahabat untuk orang lain yang sedang sakit. Kita bisa mendoakan mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, kan sekarang Tuhan Yesus sudah nggak ada, tapi kita bisa membawa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita, melalui cerita kita, agar mereka bisa disembuhkan. Kita bisa berdoa supaya mereka disembuhkan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Sehingga ketika kita sendiri dalam kesedihan, dalam kesesakan, dalam kesakitan, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, minta untuk disembuhkan. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia sanggup menyembuhkan kita semua. Ya, mari kita hari ini belajar mendoakan orang lain yang sakit, dan kita juga punya iman bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita ketika saat kita sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi Tuhan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Kiranya Tuhan yang membantu kami mempunyai iman agar kami mau berdoa
untuk orang-orang yang sakit. Dan ketika kami sakit pun kami punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini dulu anak-anak cerita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Dadah! Impact Kids.